Setiap prasasti berisi puji-pujian untuk raja. Ada juga nama para pejabat yang hadir saat pembuatan prasasti, isi prasasti, dan kutukan-kutukan. Sementara tidak jauh dari tempat pemasangan prasasti, biasanya terdapat bangunan suci, sebab hasil pajak yang tidak dipungut oleh raja pada zaman itu digunakan untuk merawat bangunan suci tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Sebaiknya kamu ikuti video ini sampai selesai ya guys. Terus kalau beriki selalu kena jam tunggal selalu. Putih kok melaku, belum enak bu. Langga barang putih kok melaku. Nah tidak duduk asus lain atau lain mau sakan melaku sih. Langga kalau betul asli niku, apa kul puntat. Batu prasasti era kerajaan Singosari yang ditemukan di Dusun Rejoso, Desa Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, keadaannya semakin tak terawat dan memprihatinkan. Padahal, prasasti ini memiliki keunikan sendiri jika dibandingkan dengan situs peninggalan lain dari era yang sama. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jatim memperkirakan batu prasasti ini tidak dikeluarkan oleh Raja Singasari Kertanegara, melainkan raja bawahan di wilayah kekuasaan Singosari. Kata Wicaksono Dwi Nugroho, arkeolog BPCB Jatim, Mojokerto termasuk menjadi daerah kekuasaan Singosari selain Gresik dan Surabaya. Saat ini kondisi prasasti Gondang yang berada di lahan sawah milik Atkim warga Dusun Rejoso, Desa Kecamatan Gondang itu kian memprihatinkan. Padahal dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim dan menunjuk pemilik sawah sebagai juru pemeliharanya. Dengan kondisi itu, pihak BPCB akan segera melaporkan ke Dinas Kebudayaan agar diberi cungkup supaya kondisinya tidak semakin parah. Prasasti Gondang dari batu itu diperkirakan dibuat pada tahun 1275 Masehi. Batu itu memiliki lebar 127 cm dan tinggi 54 cm. Pada bagian bidang datar batu andesit yang menghadap ke utara, terdapat pahatan berupa tulisan aksara Jawa kuno yang tersusun dalam 3 kalimat. Baris pertama berbunyi Ititi Nirat Bowa, baris kedua Iguna Balasasana, sedangkan baris ketiga bertuliskan angka tahun, yaitu 1197 Saka atau 1275 Masehi. Dikatakan Wicaksono, prasasti digunakan oleh raja zaman Singasari maupun Majapahit untuk menetapkan sebuah wilayah menjadi tanah perdikan atau tanah bebas pajak. Prasasti yang dikeluarkan oleh raja lazimnya terbuat dari batu berbentuk gunungan wayang. Setiap prasasti berisi puji-pujian untuk raja. Ada juga nama para pejabat yang hadir saat pembuatan prasasti, isi prasasti, dan kutukan-kutukan. Sementara tidak jauh dari tempat pemasangan prasasti, biasanya terdapat bangunan suci, sebab hasil pajak yang tidak dipungut oleh raja pada zaman itu digunakan untuk merawat bangunan suci tersebut. Ini asli asal mriki. Ngono iki umpama beto tiyang ben kiyat kok. Buatan kiyat. Akan tetapi prasasti Gondang berbeda dengan prasasti lainnya yang dikeluarkan oleh raja pada masa Singosari maupun era Majapahit. Sebab batu prasasti itu tidak berbentuk gunungan wayang, melainkan berbentuk lonjong hampir menyerupai persegi panjang. Nah niki namine soro niki candi. Nah niki sing kula jemben 11. Wong kan ngen bukune kula pernah
niku anu kanca kula niku. Iki tulisan sandi kula walak-walik mbentar menehaken. Mboten sebutane nek tiang-tiang mriki napa watu napa napa? Nggih watu tulis niku. Jeneng di kono sawahe anu watu tulis ngono. Niki mlebet sawah niki Pak? Sapine Pak Aten. Pak Aten. Dungpen. Sementara jika dilihat pada angka tahun pembuatan yang tertera pada prasasti Gondang ini, dimungkinkan dibuat pada era kerajaan Singosari. Prasasti tersebut juga menandakan jika wilayah Mojokerto kala itu merupakan bagian dari kerajaan Singosari, sebelum akhirnya Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Kertanegara naik tahta sebagai Raja Tumapel menggantikan ayah Wisnuwardana pada tahun 1268 Masehi. Dia tewas oleh pemberontakan Jayakatwang tahun 1292 Masehi. Pasca pemberontakan itu, sang menantu Raden Wijaya kemudian melanjutkan kekuasaan Trah Ken Arok dan Ken Dedes dengan mendirikan kerajaan Majapahit. Wicaksono pun mengaku akan secepatnya melaporkan temuan ini ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, mengingat kondisi prasasti yang kian memprihatinkan, sehingga dibutuhkan penanganan lebih dari instansi terkait untuk merawat prasasti peninggalan Kerajaan Singosari ini. Niki tulisan sandi kula niki saged mek Jawa. Jawa saged. Niki sandi mun saged niki sing saged niki nggih wong ahli maca. Semrat yang maca sampeyan. Nggih. Niku pengen tanggapan enten napa niku lakon laire Nabi Yusuf barang niku. Niki sering enten sing melek teng mriki. Enten mriki lare pundi niki. Ketekan niku asli Kediri nggih. Seringan mriki. Kula sanjang. Lah ana pete ada dijemok. Apa kubek celake blekok. Terus men putih pun bantu nyemok. Terus kula mriki dalu kene jam 1:00. Jam 2 dalu. Putih kok mlaku lho, ben enak, Bu. Lah nggih, barang putih kok mlaku. Lah iki lak duduk asis telek mosok saken mlaku sih. Lah nggih, kula foto. Asli niku, napa kul puntet. Terus anak kula niku pun peneleken barang ngoten niku. Mun dipoto mriku akhirnya ical. Nah niki namine asara niki sandi. Niki sing kula sampeyan saged belas. Wong ngen bukune kula pernah di niku anu kanca kula niku. Iki tulisan sandi. Kula walak-walik mbentar menehaken. Bentar. Mungkin kita betul gitu.